Berarti hanya dengan 3.500 bisa mengurangi biaya sebanyak 100.000. Mantap? Mantap? Nah, kita dituntut untuk lebih cerdas. Kenapa kok lebih cerdas? Karena selama ini hasil pertanian masih gitu-gitu aja. Sebagai contoh, saya pengen tanya deh, tanaman padi. Orang di sini bilangnya seborongan, ya enggak? Nah, seborongan dapatnya berapa? 10, 9, 8, 7. Ya enggak? Kalau lebih dari 10, harat. Kemudian lagi bertani, ya kan? Tanaman cabai, terong, dan juga tomat. Dulu ketika kita pertama kali buka lahan, kita tuh mungkin ya panennya luar biasa, panennya bagus, hamanya nggak begitu banyak, hasilnya melimpah. Tapi kok setelah 5-6 tahun kemudian, kok hasilnya menurun? Sehingga kita bertanya-tanya, kenapa ya sekarang kada sama yang dulu? Kenapa ya sekarang kok lebih subur dulu? Iya enggak? Di situ Bapak Ibu semuanya, semua karena kita sendiri, karena perilaku kita sendiri. Karena pada dasarnya semuanya tubuh aja kalau tidak dirawat maka lama-kelamaan jadi sakit. Begitu juga dengan lahan pertanian, begitu juga dengan lahan sawah kita, lahan kebun kita. Kalau semuanya tidak dirawat maka lama-kelamaan akan sakit. Maka dari itu kita nanti akan mempelajari bagaimana caranya mengembalikan lagi supaya lahan pertanian itu jadi sehat. Jadi Bapak Ibu semuanya, prinsip dari pengembalian kesehatan itu adalah bagaimana agar apa yang kita lakukan itu berdampak baik bagi lingkungan. Sebagai contoh, kita selama ini memberikan penyemprotan pestisida bagi hama dan juga penyakit. Ketika ada, misalnya nih, ada yang nanam cabai di sini, kemudian tiba-tiba ada hama kutu kebul misalnya, atau kutu putih yang ketika kita goyang tanaman cabai tiba-tiba terbang, warnanya putih, ya kan? Nah, ketika melihat di situ, wah ini ada banget penyakit, ambil obat, kemudian kita buat aduk-aduk, masukin dalam taki, cos. Ya enggak? Cos. Parahnya lagi, kada bermasker, cos. Parahnya lagi, berokok, cos. Esoknya garing. Nah, itu dampaknya apa? Pertama, bagi orangnya apa yang terjadi? Kemudian bagi lingkungan apa yang terjadi? Masalahnya adalah ketika kita asal melakukan penyemprotan, maka bukan cuma hama yang mati, tapi musuh alami. Tahu tidak musuh alami itu apa? Misalnya contoh hama wereng misalnya kan. Hama wereng sebetulnya ada yang memangsa hama wereng tersebut. Ada binatang yang memangsa hama wereng. Tapi karena kita melakukan penyemprotan yang asal-asalan, yang memangsa, yang harusnya memangsa ikut mati. Nah itu yang jadi masalah. Sama kayak hama jenis kutu kebul, kemudian hama trips dan segala macamnya. Sebetulnya ada kok binatang yang memangsa mereka. Cuman karena kita cos, dan cos, akhirnya apa yang terjadi? Musuh alaminya jadi mati. Dan parahnya lagi, ketika kita menyemprotan sembarangan, melakukan penyemprotan sembarangan, cos, akhirnya apa yang terjadi? Basah. Bahkan tempat kita, orang kita, kalau nyemprot, kalau nggak basah, nggak puas. Ya enggak? Wah, Aisyah dikitnya hambar nih kayaknya. Cos, titikan. Ya enggak? Padahal faktanya, pertama, ketika Anda nyemprot kemudian netes, maka misalnya nih, Anda misalnya kan pernah tidak Anda melakukan namanya kalibrasi. Jadi ketika semprotan, ya kan, semprotan, kemudian Anda semprot masukin dalam cangkir, cos, hitung selama 10 detik. Ketika dimasukin dalam cangkir 10 detik, misalnya larutannya misalnya nih sebanyak 20 mili, ya kan? Kita masukin dalam cangkir, kemudian kita ukur nilainya 20 mili. Nah, kami biasanya melakukan namanya kalibrasi, di bagian bawah kita taruh plastik. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kita melakukan penyemprotan, tetesannya itu akan kita ukur. Misalnya kita nyemprot 20 mili, kemudian tetesannya kita kumpulkan, kemudian kita ukur. Kalau ternyata tetesannya 10 mili, berarti yang ditanaman berapa? 10 mili, maka kita separuh buang-buang duit. Lah di tanah ngapain coba? Dan bayangkan kalau Anda misalnya sekali nyemprot itu misalnya ya 20 tangki, habis misalnya 1 botol. Dan 1 botol harganya 130.000. Berarti berapa Anda kerugian dalam satu kali nyemprot? Kan harusnya nih satu tanaman itu cukup 10 mili. Netes 20 mili, netesnya 10, berarti kan kita ada kerugian separuh.
Kalau kita sehari menyemprot, kita habis 1 botol, di mana 1 botol harganya 130.000, berarti kita tuh rugi 65.000. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal 65.000 itu kalau kita belikan pupuk dan lain sebagainya, pasti bisa lebih bermanfaat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua faktanya, ketika kita melakukan penyemprotan cos, kemudian netes, maka bakteri tanah juga ikut mati. Padahal kita tahu siapa kira-kira yang merombak dedaunan jadi pupuk? Bakteri. Pian misalnya ada yang pernah tidak melempar nasi depan rumah, cos. Kemudian 5 hari kemudian hilang. Ternyata dipatok ayam. Ternyata nasi tersebut dirombak oleh jamur-jamur dan juga bakteri, sehingga itu jadi bermanfaat buat tanah. Nah, itulah peran dari bakteri. Tapi bayangkan ketika kita melakukan penyemprotan cos, netes ke tanah, dan ketika tetesannya itu kena mikroorganisme tanah dan mikrobanya jadi mati. Pertanyaan saya, kalau melah rumah bahannya ada, tukangnya ada? Jadi kada rumah. Kada jadi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Artinya tukang ini tuh disayangin. Jadi jangan melakukan penyemprotan sembarangan, supaya apa? Supaya tidak terjadi dampak negatif bagi lingkungan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan bagaimana menciptakan pertanian berkelanjutan, yaitu pertama adalah gunakan benih yang tepat. Jadi gini, saya ingin menjelaskan dulu ya Bapak Ibu semuanya, banyak yang kebalik-balik. Selama ini kita bilangnya, sebagai contoh, kita mau ke toko pertanian. Ada yang tanya, kemana? Ke toko pertanian, nukar apa? Nukar bibit. Ya enggak? Padahal kita mesti ketahui dulu antara perbedaan benih dan juga bibit. Benih berarti masih dalam bentuk biji. Sementara bibit adalah benih yang sudah tumbuh. Ini yang banyak yang kebalik-balik begitu kan. Nah, kemana nukar bibit? Bibit apa? Bibit jagung. Padahal harusnya benih jagung. Ya, jadi jangan sampai lagi setelah kita pelatihan teknologi pertanian ini jangan sampai lagi kebalik. Anak nukar apa? Nukar bibit lombok. Kalau namanya bibit lombok berarti sudah dalam bentuk persemaian. Kalau benih lombok, benih cabai artinya masih dalam bentuk kemasan. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Dan di sini Bapak Ibu semuanya, kenapa saya bilang penggunaan benih yang tepat? Karena kalau tidak tepat, ini yang jadi masalah. Misalnya Bapak Ibu semuanya, Anda memakai benih varietas tertentu atau jenis tertentu. Ternyata benih tersebut, contohnya cabai, tidak tahan terhadap hama atau penyakit kuning keriting. Ada yang tanaman cabai tiba-tiba kuning kemudian keriting? Ada? Nah, ternyata benih tersebut kada tahan. Maka apa yang terjadi? Maka Anda akan dengan sekuat tenaga melakukan penyemprotan supaya tanaman cabainya sembuh. Dan apa yang terjadi coba? Misalnya Anda nanam benihnya itu 4.000, berarti tanamannya nanti ada berapa? Mungkin 3.000 sekian atau bahkan sampai 4.000 misalnya, ya kan? Nah, Anda memakai benih tersebut dan ternyata benih tersebut tidak tahan hama atau penyakit tertentu, dan ternyata semua tanaman kena. Maka apa yang terjadi? Ulun yakin pian pasti nukar obat. Dan kira-kira berapa banyak obat yang akan Anda beli? Bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan rupiah. Nah, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau Anda memakai benih yang tepat, di mana benih tersebut tahan terhadap hama dan juga penyakit tertentu. Dan faktanya benih ini harganya 75, ya enggak? Sampai 100. Isinya 2000. Ya kan? Benih ini harganya, kalau benih cabai ya, misalnya benih cabai itu harganya 75 sampai 100. Dan itu isinya 2000. Berarti kalau Anda nyemai 4000 butuh berapa bungkus? 2 bungkus. Berarti kalau harganya 100.000 kali 2 berapa? 200.000. Ya kan? Murah mana? Dengan membeli benih yang tepat dibanding Anda mengendalikan dengan membeli obat. Murah mana kira-kira? Penggunaan benih yang tepat. Ini yang jadi masalah banyak banget Bapak Ibu semuanya. Kejadian banyak banget yang terjadi gara-gara benih yang kurang tepat. Sebagai contoh lagi, ada teman saya jalan-jalan daerah Playhari. Kemudian dia tinggalnya di daerah
daerah Barabai ke sana sedikit, perbatasan antara Barabai dan juga Kecamatan Batangalai Utara, perbatasan. Nah, daerah situ dengan di daerah Plehari sama enggak kira-kira ketinggiannya? Plehari bagaimana? Daerah sana, dia ketika di sana Bapak Ibu semuanya melihat orang nanam tanaman terong, ya kan? Itu bagus banget, ya kan? Kita kalau ngelihat bagus kan kepengen, ya enggak? Kan kemudian beli benih yang sama, kemudian dibawa ke daerah sana, kemudian ditanam. Dan ketika ditanam Bapak Ibu semuanya benar-benar tertanam, duit kita kadang-kadang keluar lagi. Kenapa? Ternyata kena fusarium semua, layu semua, bahkan hampir separuh nggak ada hasilnya. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu semuanya, pertama, daerahnya memiliki ketinggian berbeda. Nah, makanya kita harus tahu dulu, ini benih tahan tidak dataran rendah? Atau jangan-jangan cuma dataran tinggi? Kalau benih di sana, ya memang benar tinggi di sana. Kan khusus dataran tinggi. Tapi ternyata benih tersebut tidak sesuai dengan dataran rendah. Kalau Anda tanam, maka Anda hanya akan buang-buang duit. Kemudian lagi, ternyata pada saat dia ngelihat temannya, ya kan, ngelihat temannya itu nanam di saat musim kemarau, di sana ditanam musim hujan. Benihnya tertulis di sini nggak ada tulisan tahan fusarium. Maka yang terjadi Bapak Ibu semuanya, tanamannya dia kena. Nah, itu juga penting banget. Makanya di sini silahkan pilih benih yang paling tepat. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat orang tanamannya bagus, nanya makai bibit apa atau makai benih apa begitu, jangan langsung telan bulat gitu kan. Langsung kita hendak nanam, jangan. Kita lihat dulu, benar-benar luangkan waktu 10 menit buat baca kemasan. Kadang nih kulir membaca, ya ada. Bahkan misalnya contoh pupuk, sudah tertulis di sana anjuran pakainya berapa gram per liter batakon nih. Ini dosisnya berapa yuk? Anunya ada tulisannya. Sepunya kulir membaca, ya ada. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, luangkan waktu selama 10 menit, maka pilih benih yang kualitasnya paling bagus. Dan saran saya juga, kalau memang Anda mau lebih detail lagi, silahkan tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Misalnya, ini cocok tidak ditanam di daerah saya. Nah, itu akan lebih mempermudah lagi Anda dalam berusaha tani. Nah, selanjutnya adalah, untuk bisa menciptakan pertanian berkelanjutan, kita harus memanfaatkan sumber daya lokal. Karena begini Bapak Ibu semuanya, kalau kita memanfaatkan sumber daya, ulun bilang impor ya, karena produksinya mungkin dari Jawa atau produksinya di lain gitu kan, maka apa yang terjadi? Kita itu hanya akan beli dan beli terus. Sebagai contoh, ulun pengen tanya di sini, ada yang tanam cabai? Ada yang tanam tomat dan terong? Ada? Nah, ketika Anda nanam jenis tanaman tersebut, Anda pasti pakai kapur, ya tidak? Nah, dan faktanya 5 tahun yang lalu kapur berapa sih harganya? Seingat saya tahun 2019 saya pernah beli itu harganya 45.000. Sekarang tahun 2024 harganya berapa? 50, bahkan 55, ada yang 60 ya kada. Kita anggap deh misalnya 55.000, berarti ada kenaikan berapa? 10.000. Sekarang pertanyaan saya, 5-10 tahun kemudian yakin tidak dijamin tidak harganya masih 55? Harganya naik. Kalau harganya naik, sementara kan yang namanya hasil produksi pertanian semua ditentukan pasar. Bayangkan, Anda dapat harganya di bawah. Kemudian sarana produksinya harganya naik terus. Maka ujungannya mana? Keuntungannya mana? Nah, sulit Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan saya juga punya tanaman. Saya punya tanaman di daerah, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu Desa Danggung, Ayuang. Nah, itu saya punya tanaman, tidak banyak, tanaman cabai 4.500. Nah, nah insya Allah kita mau nambah lagi. Nah, nambah lagi juga nambah orang. Saya di sini alhamdulillah ada yang ngerjakan. Jadi kalau kita bertani itu tipenya ada 2. Bertani biasa dan bertani sakti. Tahu tidak yang bilang sakti? Modal telunjuk. Tolong angkalkan ke sana. Tuh ambilkan ke sana, pindahkan ke sana. Tuh di situ cangkulakan, tuh di sana panenakan, nah di sini kan modal ini aja.
Jadi Bapak Ibu semuanya, saya kebetulan punya tanaman juga, dan tanaman saya 4.500 semuanya 1 biji pun dolomit tidak kami pakai. Enak nggak? Mau tidak saya kasih rahasianya supaya pian kada perlu beli kapur? Mau? Nah, mau jar pembakalai. Nah, ulun buka lah rahasianya. Jadi silakan Anda gunakan namanya kapur bangunan. Kapur bangunan berarti dijual di toko bangunan. Jadi rumusnya adalah kapur bangunannya 1 kilo. Jadi silakan diingat, boleh dicatat juga di handphone atau catat di bukunya masing-masing atau catat di kepalanya. Jadi kapur bangunan sebanyak 1 kilo. Kemudian yang kedua, tambahkan jeruk. Jeruk tuh bebas. Jeruk nipis boleh, jeruk lemon boleh. Kalau saya pakai jeruk citron yang di tengah paumaan itu kan kadang terbengkalai. Nah, masamnya itu lebih masam daripada kehidupan gitu kan. Wah, itu masam luar biasa. Nah, itu saya pakai citron. Dan limau lainnya boleh selain dari limau manis. Karena limau manis tidak boleh dipakai, mending kasih saya. Nah, jadi rumusnya kalau Anda pakai jeruk, itu jeruknya sebanyak 20 biji yang seperti ini. Bila yang genal kayak ini 10 biji aja. Nah lah, jadi ingat yang pertama tadi pakai kapur sebanyak. Kemudian yang kedua bahannya jeruk sebanyak 20 biji. Dan yang ketiga, silahkan Anda encerkan dengan air sebanyak 7 liter. Sebanyak berapa? 7 liter. Udah 3 itu aja bahannya. Cara membuatnya adalah silakan Anda blender jeruk yang 20 biji tadi dengan air 7 liter yang Anda siapkan. Ada punya blender tidak di rumah? Nah, silakan Anda blender jeruk yang 20 biji tadi menggunakan air 7 liter tersebut, lengkap dengan kulit-kulitnya. Jadi kulitnya jangan dibuang. Jadi Anda tinggal iris-iris, tapi jangan langsung limau sebijian di blender tuh nangis blender kan. Jangan. Kita potong-potong dulu kecil-kecil gitu kan. Nah, kita potong-potong kecil-kecil dulu, kemudian kita masukin blender, silakan di blender. Nanti setelah Anda ngeblender semua jeruk dengan air 7 liter tadi, baru tambahkan kapurnya. Kemudian Anda aduk secara merata. Setelah aduk secara merata, maka silakan fermentasikan selama 1 hari. Berapa hari? 1 hari. Artinya bila Anda selesai hari ini bikinnya jam 3 sore, maka besok boleh dipakai minimal jam 3 sore. Udah, susah tidak bikinnya? Tidak kan? Dan faktanya modalnya kapur bangunan itu 1 kilonya cuman Rp3.000. Jeruk kalau kita punya di rumah itu berarti gratis ya enggak? Kemudian air gratis ya enggak? Berarti modalnya cuman 3.500. Dan 1 kilo tersebut dapat mensubstitusi sebanyak 2 sampai 3 karung kapur. Berarti hanya dengan 3.500 bisa mengurangi biaya sebanyak 100.000. Mantap? Mantap? Nah, oke. Kalau mantap boleh tidak angkat tangan kanannya seperti ini dulu. Angkat. Kemudian silakan menghadap ke sebelah kanan. Menghadap ke sebelah kanan, semuanya menghadap ke sebelah kanan. Tepuk pundak temannya sebelah kanan, katakan mantap, oi. Ayo silakan angkat ya, katakan, ayo angkat. Menghadap ke sebelah kanan, katakan mantap, oi. Oke. Sudah? Sekarang silakan angkat tangan kirinya. Angkat tangan kiri, kemudian silakan menghadap ke sebelah kiri. Persiapkan diri Anda untuk tepuk pundak temannya sebelah kiri 3 kali lebih keras daripada tadi. Ayo silakan balas salah sendiri. Oke, silakan yuk angkat tangan kirinya yuk. Ayo angkat, yuk menghadap ke sebelah kiri Anda. Yuk menghadap ke sebelah kiri, katakan mantap. Sekali lagi mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.